Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar di bab baru ya. Ini tentang praktik ekonomi dalam Islam. Bab ini lumayan cukup panjang materinya. Nanti kita akan buat beberapa sesi ya. Untuk sekarang Ibu buat sesi pertama hanya beberapa penjelasan, nanti kita akan lanjutkan di minggu berikutnya. Oke anak-anak, siap ya? Silakan kalian simak materi yang Ibu jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai makhluk sosial. Paham itu makhluk sosial? Yaitu makhluk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain. Artinya, kita harus melakukan interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan. Jadi kita harus melakukan hubungan dengan sesama manusia, ya. Nah, kita perlu hidup tolong-menolong dalam segala urusan hidup. Kemudian dengan cara demikian, kehidupan masyarakat bisa menjadi lebih teratur dan lebih baik, ya. Namun demikian, ada kala sifat buruk manusia yang sering hinggap atau sering ada dalam diri kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya sifat tamak. Apa itu sifat tamak? Sifat tamak itu artinya apa ya? Sifat yang artinya seperti serakah ya, atau mengambil alih hak orang lain dengan melakukan kecurangan dan sebagainya. Ya. Nah, hukum yang mengatur hubungan antara sama manusia nanti akan Ibu jelaskan di sini ya, jelasnya tentang bab muamalah. Slide berikutnya, pengertian muamalah. Muamalah dalam kamus bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, entah itu baik pergaulan ya, kemudian perdata, pokoknya hukum yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat di dalam Islam maka disebut dengan muamalah. Sementara dalam fikih Islam berarti yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuh seperti contohnya apa? Jual beli, ya. Kemudian sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya itu semua diatur dalam Islam, ya, yang disebut dengan muamalah. Kemudian larangan dalam bertransaksi apa saja? Ya, larangan-larangan dalam bertransaksi dalam Islam. Satu yaitu tidak menggunakan cara yang batil. Ya, batil itu salah ya atau banyak kecurangan itu batil. Kemudian kedua melakukan kegiatan riba. Mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, ya, menguntungkan satu belah pihak. Kemudian yang ketiga dengan cara zolim atau aniaya. Kemudian yang keempat, mempermainkan takaran, timbangan, kualitas maupun kehalalan dari segi barang yang akan dijual atau dipinjam ataupun diupahkan. Kemudian yang kelima dengan cara spekulasi atau apa? Judi. Ya, bermain judi. Misalnya kemudian yang keenam yaitu jual beli barang haram. Kemudian macam-macam muamalah. Kita bahas pertama jual beli ya. Ini transaksi yang banyak sekali dilakukan oleh manusia. Ya, diantaranya adalah jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut. Ya, selamanya gitu. Nah, dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim wa ahlallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Nah, seperti itu. Sudah jelas ya, Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Kemudian syarat-syarat jual beli. Apa saja syarat-syarat jual beli? 1. Penjual dan pembeli haruslah ya. Di sini di mana ada syarat bagi si penjual dan pembeli. Pertama apa? 1 yaitu sama-sama balik. Artinya balik itu sudah cukup usia, sudah dewasa itu balik. Kedua, berakal. Ya, berakal. Kemudian yang ketiga, atas kehendak sendiri bukan paksaan. Kemudian yang kedua, uang dan barangnya haruslah satu.
Ya, tadi kan ada penjual dan pembeli, yang kedua ada berupa barang atau uang. Pertama, uang atau barangnya itu harus halal dan suci. Dua, bermanfaat dan tidak boros. Tiga, barang dapat diserah terimakan. Kemudian keempat, barang dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Dan yang kelima, milik sendiri. Yang ketiga, selain dari penjual dan pembeli, kemudian uang dan barang itu harus ada. Yang ketiga adalah ijab qabul, serah terima barang. Contohnya misalnya, saya jual barang ini dengan harga sekian, kata si penjualnya. Kemudian sebelumnya, baiklah saya beli dengan harga sekian. Itu disebut dengan ijab qabul. Ternyata dalam jual beli pun ada ya ijab qabul. Nah, kemudian selanjutnya setelah jual beli, khiyar. Apa itu khiyar? Pengertian khiyar itu bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Ya, dalam jual beli. Jadi, seorang boleh memutuskan, meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam ternyata boleh. Kita ada pembagian-pembagian khiyar ya. Nah, hal ini bertujuan agar kedua belah pihak, baik si penjual maupun pembeli dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan-kebaikan berlangsungnya jual beli atau kebaikan-kebaikan untuk membatalkan jual beli. Supaya apa? Supaya masing-masing pihak tidak menyesal atas apa yang telah dijual ataupun yang dibeli ya. Sebab penyesalan tersebut bisa terjadi karena misalnya kurangnya hati-hati atau kemudian tergesa-gesa atau karena faktor lain adalah ya. Nah, kemudian sabda Rasulullah SAW yaitu engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Artinya ada batasan selama 3 malam. Ya, seperti itu. Jadi, tapi kadang-kadang sih memang harus ada perjanjian dulu ya dari saat kadang dari dua pihak. Bahkan ada juga beberapa toko yang menjual barang, artinya ketika kita keluar dari kasir tidak boleh, menukarkan barang, itu ada ketentuannya. Yang penting kita juga sama-sama tahu si penjual dan pembeli. Dan juga mungkin yang barang boleh ditukar selama misalnya tidak lebih dari 3 hari dan sebagainya itu, ya. Dalam Islam diatur jelas bagaimana tata cara jual beli. Kemudian selanjutnya macam-macam khiyar. Ya, pertama khiyar majlis. Khiyar majlis adalah jenis pemilihan yang dilakukan dalam satu majlis akad jual beli. Di antara kedua belah pihak memiliki hak untuk memilih. Selain itu juga dapat meneruskan jual beli yang telah disepakati dan diakadkan dalam majlis tersebut. Artinya majlis mungkin tempat ya kalau sekarang. Jadi khiyar majlis itu khiyar tempat. Jenis pemilihan dilakukan antara si jual dan pembeli dalam satu tempat, kemudian si penjual dan si pembeli memiliki hak untuk milih, boleh meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut. Kemudian yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak memilih berdasarkan persyaratan, yaitu pada saat akad jual beli, maka pembeli atau penjual dapat memilih atau meneruskan dan membatalkan proses transaksi jual beli dengan batasan waktu yang ditentukan. Tadi yang seperti Ibu jelaskan ya, mungkin eh, atau misalnya kayak tadi Ibu bilang semua toko tidak sama biasanya ya. Ada beberapa toko yang memang ketika kita sudah menerima, contoh seperti Indomaret ketika kita sudah menerima hasil dari apa ya, struk pembelian tersebut, barang tidak boleh dikembalikan ataupun misalnya ada juga yang misalnya kita ke toko baju, kadang-kadang kita bawa baju yang tidak sesuai ukurannya, boleh nggak Mbak kita tanya dulu ya, artinya ada persetujuan dulu dari si pihak si penjual, boleh nggak Mbak kalau misalnya ini baju ternyata tidak sama ukurannya, boleh dikembalikan. Kadang-kadang si Mbaknya bilang boleh asal dengan struk tidak hilang, kemudian label pun tidak hilang, perjanjian dengan ditentukan berapa batasan harinya begitu ya. Nah, itu boleh, namanya khiyar syarat. Kemudian, khiyar aib. Ya, khiyar aib adalah hak pilih karena adanya cacat pada barang. Hak ini untuk memilih bisa membatalkan atau meneruskan akad jual beli bila ada kecacatan aib pada objek atau barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung. Jadi dalam Islam itu boleh ya, ketika kenapa harus ada khiyar Bu, kenapa harus ada
Kenapa transaksi dalam Islam itu kok diatur sedemikian rupa? Kenapa? Karena untuk tidak apa ya, merugikan satu sama lain. Artinya tidak menguntungkan satu belah pihak. Kenapa hiyar aib boleh? Karena khawatir ketika si pembeli mungkin memilih barang secara terburu-buru, kemudian ketika ternyata pas nyampe di rumah atau baru sadar ternyata ada cacat dari barang tersebut, maka dalam Islam boleh namanya hiyar aib itu dikembalikan kepada si penjual. Berikut manfaat pada hiyar. Satu, melalui hiyar, akad jual beli pun dapat dipertegas dan menjadi lebih aman. Ya, jadi tidak sama-sama dirugikan dan tidak sama-sama diuntungkan satu belah pihak. Yang ada juga keduanya sama-sama diuntungkan. Kedua, membuat kenyamanan kepada siapa? Entah itu kepada pihak penjual maupun pihak si pembeli ya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya hiyar, maka penipuan dalam transaksi juga akan terhindar. Kenapa? Karena adanya kejelasan dan hak yang sudah jelas. Keempat, masing-masing penjual dan pembeli dapat secara jujur dan terbuka melakukan proses transaksi. Dan yang kelima, menghindarkan adanya perselisihan dalam proses jual beli. Gitu ya. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini, Ibu hanya menjelaskan tadi seperti pengertian muamalah, kemudian syarat pengertian jual beli, kemudian syarat-syarat jual beli, kemudian dalam jual beli itu ada yang namanya hiyar, hiyar dibagi menjadi 3 ya, hiyar majlis, hiyar syarat, dan hiyar aib ya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bertemu di minggu selanjutnya masih di bab yang sama praktik ekonomi Islam. Nah, tugasnya untuk sekarang itu silakan kalian rangkum materi yang tadi yang sudah Ibu jelaskan. Seperti biasa kirimkan melalui Facebook. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Paham ya anak-anak? Cukup sekian materi dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.